Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PP Pogi, Ketua Kolegium Pogi, Ketua Dewan Pembina Pogi, para panitia workshop etik dan profesionalisme untuk SPOG, serta seluruh pembicara, moderator, para peserta sejawat yang saya hormati, para KPS dan SPS, seluruh Departemen Objin yang ada di Indonesia. Atas nama pribadi, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di dalam workshop yang sangat penting ini, mengingat agenda yang bersamaan ada di Senat Akademik Universitas Indonesia, sehingga saya tidak bisa hadir secara langsung di Yogyakarta. Tetapi insya Allah besok saya akan hadir untuk bersama-sama kita berdiskusi materi-materi yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh semua pembicara pada hari ini. Saya akan coba untuk fokus melanjutkan diskusi kita tentang etik dan profesionalisme, khususnya adalah topik sensitivitas etik di dalam pelayanan kedokteran. Bila kita melihat secara konsep bahwa sensitivitas etik atau ethical sensitivity adalah bagian dari rasa kepedulian kita yang menggambarkan komponen terpenting dalam pengambilan keputusan atau decision making praktek profesional, yaitu mengenali dan menafsirkan dimensi etik dalam setiap pelayanan. Tentu kita harus terus dilatih dan diasah untuk bisa meramalkan, memprediksi aspek-aspek dan dimensi etik yang mungkin terjadi dalam setiap pelayanan kesehatan maupun pelayanan kedokteran yang kita lakukan setiap hari. Konsep ini telah dirumuskan oleh banyak ahli dan semua pihak sepakat bahwa sensitivitas etik sangat penting untuk diaplikasikan, namun memang belum ada konsensus yang secara khusus membahas tentang definisi sensitivitas etik, karakteristik, maupun kondisi-kondisi yang memfasilitasi terlaksananya sensitivitas etik, serta outcome sensitivitas etik terhadap profesional maupun terhadap masyarakat. Sebagai konsep perilaku telah banyak dijelaskan di berbagai literatur bahwa sensitivitas etik adalah bagian dari respon kepedulian, ya, juga didefinisikan sebagai keterampilan dalam mengidentifikasi dimensi etik dalam pelayanan, merupakan intuisi kita, praktisi, terhadap kenyamanan dan kesejahteraan pasien, serta moral komponen di dalam pelayanan kesehatan. Sensitivitas etik secara eksplisit didefinisikan oleh disiplin profesional yang berbeda, bukan hanya dokter, tetapi juga perawat, ahli filsafat, dokter gigi, bahkan dalam aspek bisnis, ethical sensitivity juga merupakan hal yang sangat penting. Dua pertanyaan tentang sifat sensitivitas etik yang sangat penting dan sampai saat ini belum terjawab dengan adekuat. Yang pertama adalah apakah sifat sensitivitas etik merupakan bawaan sejak lahir atau didapat dari hasil pendidikan maupun keterampilan.
Yang kedua adalah apakah hubungan antara sensitivitas etik, ethical sensitivity, dengan agensi etik atau ethical agency, yaitu sebuah sikap konsekuensi untuk melakukan tindakan dengan memahami etik secara keseluruhan. Jadi setelah kita memahami siap ya akan adanya hal-hal atau dimensi etik dalam sebuah pelayanan, kemudian kita melakukan tindakan tersebut, maka kita telah mengambil dua aspek, yaitu ethical sensitivity dan ethical agency. Sensitivitas etik pada dasarnya merupakan karakteristik bawaan manusia yang bersifat universal, umum, ya, serta merupakan perilaku spesifik yang lahir pada situasi dan kondisi tertentu, ya, yang memaksa kita, para profesional, para dokter, untuk aware, untuk waspada bahwa ada aspek etik yang harus kita antisipasi. Bagaimana peran pendidikan? Tentu peran pendidikan sangat penting, seperti workshop hari ini, ya, untuk mengembangkan sensitivitas etik, tetapi memang strategi ini masih belum cukup evidence-nya dan belum konsisten didukung oleh data-data penelitian. Pengalaman klinis, clinical exposure, ya, terhadap berbagai situasi yang nyata di dalam praktek klinik dianggap sebagai cara terbaik ya untuk membantu kita semua, terutama mahasiswa, dalam mengembangkan ethical sensitivity. Walaupun studi menunjukkan ethical sensitivity mahasiswa kedokteran umumnya meningkat pada tahun-tahun pertama saat masuk klinik atau koasisten, tetapi menurun di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita menjaga konsistensi ethical sensitivity ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa program kedokteran maupun program kesehatan yang lainnya. Metode lain yang digunakan untuk mengajarkan sensitivitas etik ini antara lain adalah studi kasus, skenario yang memang belum terbukti efektif, juga menggunakan film dan karya tulis yang masih sangat terbatas evidence-nya. Sekali lagi saya menekankan bahwa sensitivitas etik merupakan konsep perilaku ilmiah yang penting bagi aspek pengambilan keputusan dalam praktek profesional. Ya, secara saintifik dan filosofis memang belum ada konsensus tentang karakteristik, kondisi, serta persiapan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan sensitivitas etik dan konsekuensinya dari pengembangan ini bagi kita para profesional dan juga bagi masyarakat. Karena itu, kita harapkan betul dari workshop 2 hari ini ada konsensus yang penting, termasuk salah satunya tentang ethical sensitivity dan bagaimana kita menjaga dan meningkatkan terus ethical sensitivity bagi seluruh anggota POGI dan juga bagi para mahasiswa khususnya PPDS Obstetri Ginekologi. Kemajuan dalam dunia kedokteran seperti kita pahami telah disampaikan dengan banyak oleh para pembicara sebelumnya akan menimbulkan berbagai masalah etik yang cukup rumit. Oleh karena itu konsep sensitivitas etik ini sangat penting diajarkan untuk menghadapi masalah-masalah etik di dalam praktek di masa datang. Ya, kalau kita berbicara teknologi ada 3 hal yang sangat penting, yaitu genomics, AI and robotics, serta digital medicine. Tentu sangat banyak hal-hal terkait etik yang harus bisa kita prediksi bila kita mengembangkan pelayanan menggunakan 3 teknologi besar ini. Sensitivitas etik adalah aspek kunci dari proses pengambilan keputusan etik. Namun memang belum ada skala untuk mengukur sensitivitas etik di dalam pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan.
Tabel ini menunjukkan berbagai faktor yang sangat penting, yang sangat mungkin terkait dengan sensitivitas etik. Yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah respect for individual. Bagaimana kita menghormati pasien pada saat kita melakukan penanganan klinik. Kemudian yang kedua adalah distributive justice. Ya, bagaimana rasa keadilan, tidak ada diskriminasi, ya, mengakomodir pasien dimanapun berada, dari manapun mereka berada. Dan terakhir adalah bagaimana kita tetap menjaga rahasia pasien, maintaining confidentiality. Saya kira 3 faktor ini yang sangat penting ya bagi kita untuk memahami sensitivitas etik dan bagaimana kita mengaplikasikan sensitivitas etik. Kita menghormati pasien sebagai individual, tidak ada diskriminasi, dan juga menghormati rahasia pasien di dalam ilmu kedokteran. Praktek klinik yang baik ya tidak hanya mencakup kompetensi dokter di dalam aspek ilmiah dan teknis atau keterampilan, tetapi juga handling value, mengelola nilai, sensitivitas etik, dan keterampilan untuk menilai dan menangani konflik etik. Oleh karena itu, soft skill development sangat penting bagi semua mahasiswa kedokteran, sangat penting bagi semua dokter, sangat penting bagi kita semua SPOG, soft skill development yang antara lain ya penting untuk menilai, mengantisipasi, melakukan mitigasi, dan menangani konflik etik. Inilah salah satu bagian dari ethical sensitivity. Studi ini, jurnal ini menilai bagaimana kompetensi etik mahasiswa kedokteran ya dengan cara yang lebih aplikatif melalui studi kasus yang bertujuan untuk menilai sensitivitas etik yang didefinisikan sebagai kemampuan atau kapasitas mengenali adanya masalah etik atau moral di dalam praktik klinik. Jadi, studi yang dilakukan oleh Yuguero dan kawan-kawan mencoba melihat bagaimana menilai sensitivitas etik pada pelatihan yang dilakukan bagi mahasiswa kedokteran menggunakan studi kasus. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan moral, empati, dan sensitivitas etik pada mahasiswa kedokteran. Tahun pertama, tahun ketiga, dan pada saat lulus. Terlihat perkembangan moral, sensitivitas etik, dan akhirnya total skor dan empati ya dianggap sebagai bagian dari empati. Ya, scoring itu akan meningkat dari tahun pertama ke tahun ketiga sampai lulus. Kita lihat ethical sensitivity pada tahun pertama 5,5, tahun ketiga 6,9, dan tahun terakhir pada saat lulus adalah 7. Ya, ini menggambarkan bagaimana exposure. Ya, clinical exposure itu sangat penting. Kemudian role model dari para dosen, para staff itu sangat penting mengasah perkembangan moral maupun sensitivitas etik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ya, tentunya ini menjadi bekal yang berharga bagi kita untuk senantiasa meningkatkan sensitivitas etik seluruh mahasiswa kita yang ada di bangku kedokteran. Ada 4 studi kasus, ini adalah non-obstetrik ginekologi yang saya sampaikan sebagai contoh untuk mengukur sensitivitas etik. Pasien 58 tahun mengalami perdarahan masif otak yang sebelumnya menyatakan do not resuscitate, tetapi kemudian keluarga menginginkan resusitasi tetap dilakukan. Disinilah ada ethical conflict. Disinilah kita sebagai dokter tentu bisa meramalkan hal-hal etik yang mungkin terjadi pada penanganan kasus ini bila pasien mengalami henti jantung.
Yang kedua, seorang pasien umur 80 tahun, gangguan progresif, hidup seorang diri, menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kita mengatasi konflik etik pada kasus ini? Sebagai seorang dokter, wajib melakukan pertolongan pada kasus gawat darurat. Ya, apa yang kita hadapi tentu bertentangan dengan keinginan pasien. Demikian pula kasus ketiga dan keempat ya tentang rahasia kedokteran, kasus dengan positif HIV, dan kasus penderita kanker. Memegang rahasia jabatan ya dan konflik dengan keinginan pasien untuk tidak menyampaikan kepada keluarganya, pasangannya, padahal kita padahal kita tidak boleh melakukan harm yang membahayakan orang lain. Bila kita tidak menceritakan pada pasangannya, tentu adanya infeksi HIV sangat berbahaya bagi pasangan. Demikian pula dengan kasus kanker. Ya, maksud hati untuk meningkatkan atau menjaga perasaan pasien, tetapi dengan tidak menceritakan diagnosis kepada pasien, tentu ini akan menjadi masalah etik yang sangat besar. Bagaimana dengan contoh kasus di bidang obstetri ginekologi? Ini ada 4 kasus. Yang pertama adalah seorang perempuan usia 25 tahun, belum menikah, datang kepada Anda, kepada kita, meminta untuk membekukan sel telur. Tentu kita harus bisa memprediksi kira-kira masalah-masalah etik apa, kira-kira konflik etik apa yang akan terjadi pada kasus ini. Bila kita membekukan sel telur, apakah sel telur ini akan dimanfaatkan untuk dirinya bersama pasangannya atau untuk yang lain? Bagaimana cara kita melakukan petik sel telur pada seorang nona yang notabene ya selaput darahnya masih intak dan seterusnya. Bagaimana nanti bila si perempuan ini tidak kunjung menikah? Bagaimana memanfaatkan sel telur yang disimpan? Yang kedua, seorang pasien datang kepada Anda meminta second opinion hasil operasi kistektomi yang dilakukan oleh sejawat kita. Tentu kita bisa meramalkan kemungkinan-kemungkinan ethical conflict yang akan terjadi bila kita menjelaskan hasil operasi sejawat kita. Bagaimana hasil operasi harus kita jelaskan dengan objektif tanpa menimbulkan konflik etik dengan sejawat. Bahwa sejawat adalah saudara sekandung, bahwa kita harus menghormati sejawat kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu sangat penting. Yang ketiga dan keempat adalah seorang pasien menanyakan hasil USG termasuk jenis kelamin. Dan seorang pasien yang datang ingin program hamil anak tertentu. Kita harus bisa meramalkan dan tentu kita bisa meramalkan kemungkinan-kemungkinan konflik etik yang akan terjadi ketika kita memutuskan untuk memberikan pelayanan. Pada saat kita menjelaskan hasil ultrasonografi, kemungkinan kesalahan hasil ultrasonografi harus kita sampaikan. Kemungkinan aspek sosial, budaya, ya harus kita hati-hati, kita prediksi, terutama terkait dengan kepercayaan tertentu atas jenis kelamin tertentu. Begitupun yang keempat, ya sangat banyak aspek-aspek etik yang bisa terkait ya pada kasus-kasus ini. Kira-kira inilah yang harus selalu kita berikan, kita lakukan exercise termasuk kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Bila kita melihat gambar ini menunjukkan ya adanya peningkatan sensitivitas etik seiring berjalannya tahun akademik seperti yang disampaikan di tabel tadi, tahun pertama, tahun ketiga dan juga pada saat lulus. Pelatihan yang tepat
yang memegang ethical prinsip seperti hari ini, 2 hari ini saya sangat luar biasa apresiasi kepada Kolegium, Prof. Andon, dan teman-teman, Dr. Mirza, Prof. Rajudin yang sangat luar biasa menyiapkan wahana pelatihan yang sangat baik dengan diskusi dan contoh kasus yang sangat baik, tentunya akan menimbulkan brainstorming yang baik dan kita sangat berharap akan keluar konsensus panduan-panduan dalam hal pengembangan etik dan profesionalisme bagi SPOG dan juga bagi seluruh mahasiswa kita. Ya, pelatihan yang tepat ya sehingga akan menyiapkan kita semua untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dan memecahkan masalah atau ethical conflict. Ya, kita bisa melihat ini adalah ethical sensitivity sebelum dilakukan pelatihan, sesaat sesudah dilakukan pelatihan, dibandingkan antara kuliah dan role play, kita bisa lihat role play memiliki hasil yang jauh lebih baik ya dibandingkan kuliah saja. Begitu pula ethical performance ya role play memegang hasil yang paling baik walaupun setelah 2 bulan pasca pelatihan agak menurun. Tapi ini hanya menggambarkan bahwa role play dan lecture keduanya meningkatkan pemahaman, meningkatkan ethical performance, tetapi role play memiliki peran yang lebih baik dibandingkan eh, lecture biasa. Bagaimana hubungan antara ethical sensitivity dengan sifat atau rasa kasih sayang yang dimiliki oleh seseorang? Ya, ini studi menunjukkan bagaimana mahasiswa ilmu keperawatan, ya rasa kasih sayang yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dan efeknya terhadap sensitivitas etik. Kita tahu compassionate, kasih sayang adalah perwujudan mendalam rasa welas asih dan empati terhadap trauma dan atau sakit yang dirasakan oleh pasien. Ya, sifat umum ini tentu yang menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita untuk bisa memprediksi, meramalkan aspek-aspek etik yang akan muncul di dalam setiap pelayanan kedokteran. Ya, sebagai contoh, kita bisa lihat di sini, ya ini adalah compassionate, ya ada ketulusan, kemudian tidak membedakan, baik hati, mindfulness ya dan seterusnya. Jadi rasa-rasa sifat-sifat ini juga akan bisa memberikan pengaruh positif, bisa memberikan pengaruh negatif terhadap ethical sensitivity. Ya kalau kindness, common humanity, ya ini kita lihat secara bermakna common humanity. Ya ini adalah dan juga indifference ya tidak membedakan mindfulness, bijak. Ini adalah rasa-rasa sifat-sifat dasar yang dikembangkan oleh seseorang dalam keluarga terutama, dalam lingkungan dan juga sifat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi modal dasar di dalam mengenal dilema etik, aspek etik, dimensi etik dalam setiap pelayanan. Sekali lagi, mungkin 2 slide saya yang terakhir menegaskan bahwa sensitivitas etik adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan nilai etika dan moral dalam mengambil keputusan yang etis dan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengenali masalah etik dan merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari adanya nilai-nilai etik atau moral di dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebagai take home message, kita paham bahwa perilaku etik seorang profesional sangat dipengaruhi oleh sensitivitas etik dan profesionalisme setiap individu terlihat dari kemampuannya untuk menyadari nilai-nilai etik dalam setiap keputusan. Dokter dengan tingkat sensitivitas etik yang tinggi akan mengambil pelajaran dari kasus-kasus terdahulu dan berkemungkinan untuk menghindari kasus yang serupa untuk terulang. Sensitivitas etik sangat dipengaruhi oleh sifat bawaan, rasa kasih sayang, dan pelatihan dalam klinik dalam konsep etik yang baik.
yang didapat selama pendidikan maupun pasca pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.